وقل رب زدني علما. Hal-hal yang membatalkan puasa. Pembatal selanjutnya adalah qala awistaqa'a, atau sengaja muntah dia. Nah, atau sengaja muntah. Apa yang dimaksud dengan sengaja muntah? Yang dimaksud dengan sengaja muntah adalah memancing dari dirinya untuk muntah, memancing keluarnya muntah dari perutnya, memancing muntah. Itu ada kalanya dengan sengaja melihat sesuatu yang sangat menjijikkan agar dia muntah, atau sengaja mencium bau yang tajam, yang tidak enak sehingga dia muntah, atau dengan menekan perutnya ditekan-tekan kuat supaya dia muntah, atau dengan yang paling banyak adalah dengan memasukkan jari ke tenggorokannya, sogok-sogok tenggorokannya sehingga dia muntah. Apa dalilnya bahwa perbuatan muntah yang disengaja itu membatalkan puasa? Adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man istaqa'a 'amdan falyaqdi." Barang siapa yang sengaja muntah, maka supaya membayar puasanya. Wa man dzara'ahu al-qai'u fala qada'a 'alaihi. Barang siapa yang terkalahkan oleh muntah, artinya dia nggak sengaja, nggak dia bikin-bikin muntah itu, dia nggak bisa tahan, akhirnya muntah. Yang seperti itu tidak kewajiban mengqadha puasanya. Berarti yang membatalkan salat adalah muntah yang disengaja. Yang membatalkan puasa adalah muntah yang disengaja. Adapun muntah yang tidak disengaja tidak membatalkan puasa. Tapi batasnya sengaja muntah yang membatalkan puasa itu yang mana? Kalau sampai dia muntah, gitu ya. Kalau dia nggak sampai muntah, misalnya ya sudah di sokok-sokok tenggorokannya, atau dia sengaja mencium bau yang menyengat. Nah, tapi akhirnya kok tidak muntah, sudah batal apa belum? Belum. Nah, jadi dia sengaja supaya dirinya muntah, akhirnya muntah. Ini yang batal puasa. Sebagian ulama mengatakan yang begitu itu tidak membatalkan puasa. Apa alasan mereka? Mereka punya kaidah bahwa batalnya puasa itu karena sesuatu yang masuk ke badan, bukan sesuatu yang keluar dari badan. Sementara wudu
itu penyebabnya adalah sesuatu yang keluar dari badan, bukan yang masuk ke badan. Kemudian mereka menganggap hadis yang tadi itu dhaif. Akan tetapi kalau dicermati ternyata kaidah yang mereka tetapkan itu lemah. Kaidah yang mereka tetapkan itu lemah. Lemahnya gimana? Coba, ternyata tidak semua pembatal puasa itu sesuatu yang masuk ke dalam badan. Nah, contoh, orang yang keluar mani dengan sengaja, batal nggak puasanya? Batal puasanya. Nah, itu batalnya karena sesuatu yang masuk atau yang keluar? Yang keluar. Begitu juga dengan wudhu. Ya, mereka katakan wudhu itu karena sesuatu yang keluar, bukan yang masuk. Nah, coba orang yang makan daging onta dalam mazhab Hambali batalkan wudhu apa enggak? Batal wudhunya. Makan itu masuk apa keluar? Masuk. Nah, berarti kaidah yang mereka tetapkan itu lemah. Betul? Berarti yang benar gimana? Yang benar tetap yang seperti katakan oleh mu'allif tadi, bahwa muntah yang disengaja itu membatalkan puasa. Adapun yang tidak disengaja karena memang orang sedang sakit, nggak enak badan, atau tidak sengaja mencium bau yang menyengat, atau tidak sengaja melihat sesuatu yang menjijikkan sehingga muntah, yang seperti itu tidak batal. Yang seperti itu tidak batal puasanya. Baik. Qala awistamna, atau sengaja mengeluarkan mani, atau istimna, atau onani, atau masturbasi. Baik dengan menggunakan tangan atau dengan mungkin menggesekkannya di tanah atau di mana saja sampai akhirnya keluar mani. Artinya sengaja dia keluarkan maninya. Itu juga membatalkan puasanya. Apa dasarnya bahwa itu membatalkan puasa? Orang yang onani tersengaja mengeluarkan mani, puasanya batal karena puasa itu hakikatnya adalah meninggalkan apa? Syahwat. Yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu. Dia meninggalkan makan, minum dan syahwat. Sengaja mengeluarkan mani itu syahwat atau bukan? Itu syahwat. Masa itu syahwat? Iya, betul. Buktinya kalau itu syahwat adalah, kalau dari dalil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa fi bud'i ahadikum sedekah. Laki-laki menjima istrinya itu adalah sedekah. Kemudian sahabat bertanya, ayaqdi au ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu ajr. Masa iya wahai Rasul,
orang mendatangi syahwatnya dapat pahala. Nah, berarti orang menjima istri itu adalah sedekah, adalah apa? Syahwat, adalah syahwat. Menjima istri itu adalah syahwat. Nah, berarti yang sahih dalam masalah ini adalah apa? Mengeluarkan mani dengan cara sengaja dan dengan cara istimna, onani. Nah, hukumnya apa? Batal puasa. Tapi batasnya apa? Batasnya adalah jika dia onani sampai keluar mani. Jika dia onani nggak sampai keluar mani, batal enggak? Tidak. Au basyara, atau mencumbui dia, mencumbui istrinya. Atau dia mencumbui istrinya, entah dengan pelukan, atau dengan meraba-raba, atau dengan ciuman. Terus fa'amna, nah, kemudian sampai keluar mani, mungkin karena syahwatnya yang besar atau lama tidak ketemu istrinya. Dia hanya pelukan, cium-ciuman, raba-raba sampai akhirnya keluar mani. Nah, itu juga batal puasanya. Nah, berarti kalau dia istimna, onani atau mencumbu istrinya tapi tidak sampai keluar mani, puasanya batal apa enggak? Tidak. Au amdza, atau sampai keluar madhi. Dapat tadi? Istimna, onani, atau mencumbu istri sampai keluar madhi. Itu batal puasanya. Yang sahih dalam masalah ini adalah pendapat lain dari ulama bahwa kalau yang keluar hanya madhi itu tidak batal puasanya. Nah, yang keluar hanya madhi, puasanya tidak batal. Karena apa? Karena madhi itu tingkatannya di bawahnya mani. Nah, dalam hal apa? Dalam hal syahwat atau kenikmatannya. Orang yang keluar madhi tidak merasakan nikmat seperti orang yang keluar mani. Begitu juga orang yang keluar madhi tidak merasakan lelah sebagaimana orang yang keluar mani. Yang pertama, yang kedua karena tidak ada dalil. Karena tidak adanya dalil yang menunjukkan batalnya puasanya. Nah, karena tidak ada dalil yang menyatakan batalnya puasa karena keluar madhi sebab istimna atau sebab mencumbu istri, maka kembalikan kepada hukum asal. Apa hukum asal? Hukum asal orang yang mengerjakan ibadah apa? Ibadahnya sah. Nah, ketika orang puasa, maka hukum asal puasanya apa? Sah. Kapan kita katakan tidak sah? Ketika terbukti ada sebab-sebab yang menjadikan puasanya batal. Orang sudah sholat,
Hukum asalnya kita katakan sholatnya sah apa enggak? Sah. Kapan kita katakan sholatnya enggak sah? Ketika ada bukti adanya sebab-sebab yang menunjukkan puasa sholat yang tidak sah. Baik. Au karrara, atau mengulang-ulangi dia an-nadhara, pada pandangan, fa anzala, maka keluar mani dia. Atau dia memandang berulang-ulang. Namanya berulang itu berarti sesuatu yang berulang itu minimal berapa kali? 2 kali. Minimal 2 kali. Memandang berulang-ulang, akhirnya karena syahwatnya yang besar, mungkin ya karena bujangan ya, penasaran banget, sampai akhirnya keluar maninya, itu juga batal. Tapi kalau itu pandangan yang pertama, gimana? Orang terkejut melihat sesuatu yang membuat syahwat dia memuncak sampai akhirnya dia keluar mani. Gimana? Batal enggak puasanya? Tidak. Karena apa? Karena itu pandangan yang pertama itu sesuatu yang enggak bisa dihindari oleh dia. Beda tapi kalau pandangan pertamanya karena ngintip loh ya. Beda. Ya. Nah, pandangan pertama yang tidak disengaja, ya, pandangan pertama yang tidak disengaja. Nah, jadi kalau pandangan pertama dikarenakan ngintip, ya itu batal puasanya, batal puasanya. Baik. Bagaimana kalau pandangannya itu enggak berulang-ulang, sekali saja tapi sampai lama? Ya sama, itu batal. Karena apa? Nah, justru itu biasanya lebih kuat rangsangannya daripada orang yang memandang sekali, nunduk lihat lagi, nunduk lihat lagi. Nah, orang yang memandang sekali melotot biasanya rangsangannya lebih besar. Baik. Kalau hanya ngelamun gimana? Orang ngelamun, saking serunya lamunannya sampai keluar mani, gimana? Ini walaupun kemungkinannya kecil tapi bisa saja terjadi. Orang ngelamun, saking lamanya dia melamun, saking lamanya dia berhayal, saking serunya, sampai keluar mani, gimana? Batal nggak puasanya? Tidak. Kenapa? Karena itu baru lamunan. Nah, itu baru lamunan. Nah, kalau memandang itu sudah ada perbuatan, sudah ada action. Nah, tapi kalau lamunan itu belum ada action dari dia. Nah, sementara Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha tajawaza an ummati ma haddathat bihi anfusuha ma lam ta'mal aw tatakallam." Allah memaafkan dari umatku apa yang menjadi cerita hatinya. Artinya apa itu? Lamunan. Nah, lamunannya, pikirannya, khayalannya, selagi dia belum mengerjakan atau belum mengucapkannya. Nah, tapi kalau ngelamun sambil merangsang dirinya, gimana? Sudah sampai keluar mani, ya berarti sudah ada actionnya, sudah ada action. Nah,
ngelamun tapi sambil memain-mainkan zakarnya terus sampai keluar mani, ya itu yang enggak ngelamun berarti. Berarti itu sudah ada perbuatannya. Kalau sudah begitu ya batal. Baik. Dalam masalah ini mu'allif membedakan antara hukumnya keluar mani dan keluar madhi. Nah, kalau yang keluar mani itu keluar madhi, mu'allif mengatakan kalau orang melihat berkali-kali kemudian keluar madhi itu tidak batal puasa. Nah, keluar madhi ya. Nah, tapi kalau mencumbu istrinya sampai keluar madhi, nggak sampai keluar mani, gimana? Hukumnya batal. Nah, hukumnya batal, dibedakan begitu oleh mu'allif. Tapi yang sahih dalam kedua masalah adalah sama, artinya kalau yang keluar baru madhi tidak batal puasanya. Baik. Masalah misalnya sekarang dia bukan mencumbu istrinya, baik. Dia hanya ngobrol, tapi obrolannya ini mengarah ke mana? Rafas. Nah, obrolannya merangsang. Nah, obrolannya dengan kalimat-kalimat yang erotis misalnya. Nah, kemudian sampai keluar mani, gimana hukumnya? Kalau yang seperti itu hukumnya ya batal puasanya. Nah ya, karena apa? Nah, dia memang di situ ada kesengajaan merangsang dirinya dengan apa? Dengan obrolan itu. Baik. Al-hajama atau membekam dia. Awihtajama atau minta bekam dia. Wa zahara dan keluar apa? Damun, darah. Pembatal puasa yang berikutnya adalah bekam. Baik yang membekam ataupun yang dibekam. Tapi batasnya sampai di mana? Batasnya adalah kalau bekamnya sampai keluar darah. Kalau bekamnya sampai keluar darah. Kalau tidak sampai keluar darah, tidak batal. Nah, mungkin yang bekam nggak ngerti caranya. Nah, karena orang bekam itu ada teorinya, ya, nggak asal tusuk, nggak asal mensayat, nggak. Nah, waktu yang pas kapan,
Nah, yang dibekam yang sebelah mana, caranya bagaimana, itu ada ilmunya. Nah, makanya jangan asal bekam, ya. Kalau bekam harus kepada ahlinya. Tuh. Kenapa orang yang bekam membatalkan puasa? Untuk yang dibekam, puasanya batal karena apa? Bekam itu menjadikan lemes, ya, lemes badannya, karena keluar darah banyak, jadi dia jadi apa? Lemes, nah, lemah. Makanya kalau orang yang habis donor darah itu biasanya langsung disuruh apa? Makan yang bergizi atau minum yang bergizi, minum susu biasanya, nah, untuk memulihkan fisiknya. Nah, jadi bekam itu melemahkan badan. Nah, kalau itu yang dibekam, kalau yang bekam gimana? Yang bekam biasanya kalau dulu alatnya bekam itu kan pakai apa namanya, semacam apa namanya, mangkok gitu, mangkok. Nah, biasanya kalau yang kuno itu pakai tanduk itu ya, pakai tanduk. Nah, tanduk itu nanti diisep sekuat-kuatnya. Nah, baru setelah itu ditutup. Nah, sehingga nggak ada udara di dalamnya nih. Nah, begitu nggak ada udara kan akhirnya darahnya terhisap. Nah, biasanya kalau keluar darah, begitu dia menghisap itu, nah, nanti akan apa? Nah, ada darah yang apa? Terhisap. Nah, makanya dia juga batal puasanya karena apa? Disengaja. Nah, karena disengaja. Baik. Tapi dalam masalah ini terjadi perselisihan yang sangat kuat di antara ulama. Kenapa? Karena adanya dua hadis yang secara zahir itu ta'arud, bertentangan. Yang pertama adalah hadis yang bunyinya aftaral hajimu wal mahjum. Rasulullah waktu itu waktu puasa melihat orang sedang bekam. Kemudian beliau bersabda aftaral hajimu wal mahjum. Nah, yang membekam dan yang dibekam sama-sama batal puasanya. Nah, kemudian ada hadis lain yang bunyinya diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwa Nabi SAW ihtajama wa huwa shaim wa ihtajama wa huwa muhrim. Nabi pernah cantuk dalam keadaan puasa dan pernah cantuk dalam keadaan ihram. Nah, ini ulama-ulama yang menganggap bahwa bekam itu tidak membatalkan puasa, mereka mengatakan hadis aftarul hajimu wal mahjum tadi hadisnya dhaif. Sementara ulama yang mengatakan bahwa bekam itu membatalkan puasa, mereka melihat hadis aftarul hajimu wal mahjum itu hadis sahih. Nah, sehingga terjadi perselisihan ini, dan perselisihannya sangat kuat di antara mereka. Kan jumhurnya ulama
bekam itu tidak membatalkan puasa. Bekam membatalkan puasa itu hanya dalam mazhabnya Imam Ahmad. Tapi hujahnya seperti itu, perselisihannya kuat. Termasuk di sini Syekh Utsaimin juga condong kepada mazhabnya Imam Ahmad bahwa bekam itu membatalkan puasa. Nah, maka karena melihat perselisihan yang demikian kuatnya di antara ulama, sebaiknya hati-hati, gitu ya. Kalau bekam ya di luar di luar waktunya puasa, di luar waktunya puasa. Baik. Kemudian di antara ulama yang mengatakan bekam itu membatalkan puasa, mereka juga masih ada perselisihan lagi. Apakah ada hikmahnya atau ada illatnya atau tidak? Sebagian mengatakan itu hikmahnya ta'abbudi. Nah, hikmahnya hikmah ta'abbud, artinya apa? Ya perintahnya begitu, syariatnya begitu. Kita nggak tahu apa alasannya. Sebagian lagi mengatakan tidak. Nah, itu hikmahnya jelas, alasannya jelas. Nah, yang mengatakan alasannya jelas adalah apa? Alasannya untuk yang dibekam. Nah, karena dengan bekam itu dia akan lemah badannya. Nah, sedangkan yang membekam, itu seringnya dia akan ada darah yang terhisap. Ada darah yang terhisap. Nah, kalau mengacu kepada pendapat yang mengatakan larangan bekam itu ada alasan yang jelas yang bisa kita pahami, berarti ini bisa hukumnya pertama untuk yang dibekam, hukumnya bisa dikiaskan lagi ke masalah yang lebih dari bekam. Apa itu? Dalam pengobatan Arab itu ada namanya fasad. Nah, fasad itu apa? Fasad itu mengeluarkan darah dengan cara menyobek urat. Nah, itu darahnya yang keluar lebih banyak daripada bekam. Nah, ada lagi namanya syart. Syart ini juga sama. Nah, syart ini juga mengeluarkan darah dengan cara disobek uratnya. Cuma bedanya kalau yang fasad itu nyobeknya melintang begini, jadi kayak motong urat gitu, tapi nggak sampai putus uratnya. Nah, kalau yang syart itu nyobeknya mengikuti uratnya, memanjang. Nah, itu namanya syart. Nah, keduanya ini mengeluarkan darah lebih besar daripada hijamah. Daripada apa? Hijamah atau bekam. Nah, maka berarti ini juga membatalkan puasa. Nah, untuk yang membekam bagaimana? Kalau alasan batalnya puasa itu karena kemungkinan besar dia ada darah yang masuk ke mulut dia atau bahkan sampai tenggorokan dia, berarti kalau bekamnya dengan alat-alat yang seperti sekarang misalnya pakai apa itu? Pakai apa namanya? Pakai pompa ya? Pakai pompa atau apa namanya? Yang ditarik itu loh. Itu berarti yang seperti itu tidak membatalkan puasa dia. Begitu juga yang fasad atau syart, berarti juga yang mengerjakan tidak batal. Yang batal yang siapa? Yang pasiennya. Baik.
Lalu bagaimana dengan orang yang badannya terluka dan keluar darah? Gimana? Nah, kadang sebagian orang nih berlebih-lebihan mengembangkannya. Tangannya kena pisau, keluar darah banyak, wah batal puasaku. Nah, giginya copot, berdarah, wah batal puasanya. Nah, bisulnya pecah, darah banyak, batal puasanya. Apalagi garuk-garuk, lecet, keluar darah, batal puasanya. Gimana? Nah, itu pengembangan yang salah. Ya, yang pertama karena itu nggak sengaja. Ya, itu tidak sengaja. Tidak ada orang yang sengaja membacok dirinya. Kecuali orang yang mungkin sedang sakit jiwanya mungkin ya. Nah, tapi kalau orang yang sehat, insya Allah nggak ada yang sengaja ya, melukai dirinya, enggak. Nah, kalau nggak sengaja, berarti ya gimana? Nah, Allah tidak membebani kita sesuatu yang terjadi karena ketidaksengajaan. Paham tuh? Berarti kalau ada yang misalnya kena pisau, kena golok, kena arit, kena pacul, kemudian keluar darah banyak, batal enggak puasanya? Tidak. Apa enggak sama dengan bekam? Enggak. Bekam itu disengaja, yang ini tidak disengaja. Qala al-muallif amidan dzakiran li saumihi fasada. Amidan dengan sengaja, dzakiran dengan ingat, li saumihi pada puasanya. Nah, ini jawabnya dari man dari depan tadi semuanya adalah ini fasada, maka rusak puasanya. Baik. Jadi ini di belakang muallif menyebutkan syarat batalnya puasa dengan perbuatan-perbuatan yang disebutkan oleh muallif sebelumnya. Apa saja itu? Makan, minum, apa lagi? Memasukkan apa sesuatu ke dalam mulut lewat hidung, apa namanya? Sa'ud. Apa lagi? Ihtiqan. Nah, memasukkan sesuatu lewat dubur. Nah, walaupun ini yang sahih ini tidak membatalkan. Apa lagi? Celak. Nah, sampai masuk ke tenggorokan. Ini yang sahih tidak membatalkan. Apa lagi? Memasukkan sesuatu ke badannya lewat mana saja. Nah, ini yang sahih bagaimana ini? Yang sahih adalah ditafsil, dirinci, yang dimasukkan apa. Nah, kalau yang dimasukkan itu adalah sesuatu yang istilahnya sebagai gantinya makan, maka batal puasanya. Kalau bukan gantinya makanan, tidak batal puasanya. Baik. Terus apa? Sengaja muntah. Apalagi? Sengaja mengeluarkan mani. Apalagi? Nah, mencumbu istri sampai keluar mani. Apalagi? Berlama-lama memandang. Nah, sesuatu yang menjadikan bangkitnya syahwat sampai keluar mani. Nah, itu semua yang membatalkan itu. Yang terakhir apa tadi? Bekam dan sejenisnya.
Semuanya itu membatalkan puasa dengan syarat yang disebutkan oleh mu'allif di sini. Mu'allif menyebutkan 2 syarat. Apa itu? Yang pertama sengaja. Berarti kalau tidak sengaja tidak batal. Orang puasa makan nggak sengaja. Orang nggak sengaja itu kan gimana? Coba makan nggak sengaja itu piye ceritanya? Hah? Kalau lupa itu makannya sengaja. Nah, gimana? Hah? Gimana? Dipaksa. Nah, dipaksa. Nah, dipaksa untuk makan. Dipaksa untuk makan. Dia makan, memang dia makan. Nah, dia makan sendiri, tapi karena dipaksa. Bagaimana? Nek makan tak gorok lehermu misalnya. Akhirnya dia makan. Habis itu bagaimana? Batal enggak puasanya? Enggak. Kenapa? Jangankan makan waktu puasa. Yang lebih besar dari itu saja enggak dosa kok. Enggak disalahkan oleh syariat kok. Apa itu? Orang mengucapkan kekufuran. Illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Orang yang dipaksa enggak dosa. Dipaksa mengucapkan ucapan kufur, dipaksa mengerjakan perbuatan kufur. Nah, tapi hati dia tetap pada keimanannya. Nah, dia jadi kafir? Enggak. Dia jadi murtad? Enggak. Nah, itu masalah yang paling besar. Nah, enggak sengaja, terpaksa, nah, dimaafkan. Baik. Apa lagi? Enggak sengaja itu seperti apa? Orang lain yang memberi dia makan. Misalnya gimana? Dia tidurnya mangap. Nah, terus ada temennya yang datang iseng, dikasih minum dia, gelek. Nah, sengaja minum enggak dia? Enggak. Nah, atau orang pingsan, dia puasa terus pingsan. Nah, terus supaya dia sadar, ada yang inisiatif dia apakan? Nah, dikasih minum. Nah, dikasih minum, batal enggak puasanya? Tidak. Kenapa? Dia enggak sengaja minum. Paham tuh? Dia tidak sengaja minum. Nah, tapi kalau setelah dipaksa kok enak dilanjutin aja, nah, batal enggak? Ya batal. Nah, tadi waktu tidur ada yang masukkan makanan, nah, pas dia bangun, kok enak, masih ada sisanya, dimakan lagi. Nah, batal enggak? Nah, batal. Jadi syarat yang pertama adalah sengaja. Syarat yang kedua adalah dzakiran li shaumihi. Nah, dia ingat bahwa dia sedang puasa. Nah, kalau dia sengaja makan karena dia lupa bahwa dia sedang puasa, batal enggak puasanya? Enggak. Nah, dia sengaja minum karena dia lupa kalau dia sedang puasa. Nah, batal enggak puasanya? Enggak. Nah, bahkan Rasulullah SAW bersabda, "Man nasiya wa huwa shaimun fa akala aw syariba falyutimma shaumahu." Barang siapa yang makan atau minum, barang siapa yang lupa lalu makan atau minum dalam keadaan puasa, maka supaya menyempurnakan puasanya, teruskan puasanya. Fa innama at'amahu Allahu wa saqah. Yang begitu itu karena Allah yang memberi makan dan minum dia. Nah, rizki.
Nah, rizki dari Allah. Tapi kalau kita melihat ada teman kita puasa nih, nah dia kelihatannya lupa dia makan atau minum, bagaimana? Kita biarkan atau kita ingatkan? Hah? Ya diingatkan. Nah, orang melihat kemungkaran harus ingatkan, bukan kok biarin, nah kasihan. Nah, biar dia makan dulu sampai kenyang. Nah, jangan. Nah, semuanya. Nah, hanya saja kalau sebagian fuqaha mengecualikan jima. Nah, kecuali jima. Nah, orang nggak ingat kalau dia sedang puasa terus dia menjima istrinya. Nah, sebagian ulama mengatakan itu tetap batal puasanya. Tapi yang sahih, selagi dia kerjakan karena lupa, gimana hukumnya? Hukumnya apa? Nah, hukumnya tidak batal puasanya. Nah, semua yang membatalkan, nah, apabila dia lakukan karena apa? Nah, karena apa? Karena lupa, itu tidak batal puasanya. Termasuk syarat yang tidak disebutkan oleh mu'alif di sini adalah al-ilmu, tahu kalau itu waktunya puasa, nah, tahu kalau yang dilakukan itu membatalkan puasa. Gimana misalnya? Jadi kalau dia nggak tahu bahwa itu waktunya puasa terus dia makan, batal nggak puasanya? Tidak. Gimana misalnya? Misalnya dia mengira ini masih malam. Nah, dia makan, minum, ternyata sudah siang, sudah subuh. Nah, jadi dia nggak tahu. Nah, dia nggak tahu kalau itu sudah waktunya puasa. Nah, atau dia mengira sudah maghrib. Nah, karena dari siang itu hujan terus, nah, matahari nggak kelihatan. Nah, terus itu sudah perasaan sudah gelap. Nah, dia makan, ya yakin udah maghrib nih. Nah, dia makan, minum, itu selesai makan keluar rumah, loh mataharinya belum terbenam. Nah, batal nggak puasanya? Nggak batal. Jadi karena apa? Dia nggak tahu kalau itu waktunya puasa. Ya. Atau nggak tahu bahwa itu membatalkan puasa. Nah, terutama pembatal-pembatal yang di situ ada silang pendapat di antara ulama, itu sangat mungkin orang tidak tahu bahwa itu membatalkan puasa. Nah, seperti apa tadi? Hijamah, anda bekam, seperti apa tadi? Coba yang membatalkan puasa. Yang depan. Nah, memasukkan sesuatu ke dalam perutnya lewat dubur. Nah, ini hal yang diperselisihkan di antara ulama. Ini sangat mungkin orang tidak tahu kalau itu membatalkan puasa. Nah, jadi kalau dia tidak tahu bahwa itu membatalkan puasa, dia lakukan, batal enggak puasanya? Tidak. Jadi, kalau dia tidak tahu bahwa itu masih waktunya puasa atau sudah waktunya puasa, nah, dia mengerjakan yang membatalkan puasa, batal enggak puasanya? Tidak.